wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Baiklah. Sebelum kita masuki materi pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa untuk belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak, sebelum ibu masukin materi, ibu absen dulu ya. Zahra, Ana, Diva, Alika, Aulia, Nisa, Zio, Serlita. Baiklah. Sebelumnya ibu akan menanyakan kepada kalian, apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Sudah. Sebelumnya udah ada yang tahu belum tentang kalimat thayyibah? Nah, pada hari ini ibu akan membahas tentang kalimat thayyibah. Di sini ibu akan membagikan materi tentang kalimat thayyibah ya. Sambil kalian pahami infokus ya catatan ibu, kalian bisa membaca ini. Baiklah anak-anak, kita akan membahas tentang kalimat thayyibah. Mungkin kalimat thayyibah itu bagi kalian itu kayak sesuatu yang baru gitu ya. Padahal tanpa kalian sadari, kalimat thayyibah sering kita ucapkan pada kehidupan sehari-hari. Ibu di sini akan menjelaskan apa itu kalimat thayyibah. Oke, pertama pengertian kalimat thayyibah. Kelihatan semua anak-anak? Kalimat thayyibah adalah perkataan yang baik di mana setiap ucapan yang diucapkan selalu akan memiliki berbagai macam bentuk manfaat bagi diri kita dan untuk orang lain. Nah, pada intinya ibu akan tulis di dalam sini ya. Kalian bisa baca mulai ya. Nah, baiklah, di situ kalian sampai sini sudah paham belum tentang pengertian kalimat thayyibah? Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya ya anak-anak, yaitu macam-macam kalimat thayyibah. Bisa kalian baca di situ sudah ada, yaitu apa aja anak-anak sebutin? Bismillah. Kemudian subhanallah. Kemudian masya Allah. Kemudian innalillahi. Di kehidupan sehari-hari kalian sering kan mendengar kalimat ini baik dari orang lain maupun kalian sendiri pernah kan mengucap ini, pasti sering dong mengucap kayak gini. Baik anak-anak, di sini ibu akan menuliskan garis besarnya saja ya, yaitu tentang macam-macam kalimat thayyibah. Yaitu apa saja tadi? Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian apa? Istighfar. Kemudian subhanallah. Kemudian apa lagi anak-anak? Masya Allah.
bismillah. Apa itu alhamdulillah, istighfar, subhanallah, masya Allah, innalillahi. Apa itu tentang penjelasan ini semua ibu akan jelaskan satu persatu ya anak. Stop. Yang pertama adalah bismillah. Apa sih arti dari bismillah itu anak-anak? Ya, kalimat ini wajib diucapkan setiap saat. Baik kita saat memulai suatu pekerjaan atau pembelajaran ya. Atau mau makan ataupun kita ingin melakukan suatu pekerjaan ya, kita menyebut bismillahirrahmanirrahim ya. Kedua yaitu alhamdulillah. Saat kita setelah melakukan kesibukan yang ada, kita ucapkan alhamdulillah. Mau makan habis makan kita ucapkan alhamdulillah. Bangun tidur kita ucapkan alhamdulillah, masih diberi nikmat hidup, nikmat kesehatan seperti itu ya. Stop. Kemudian istighfar. Istighfar apa anak-anak? Silakan baca. Kekeliruan apapun dan mengetahui bahwa Allah memperhatikannya. Kemudian maka mohon ampun dengan mengucap astaghfirullahaladzim. Kemudian subhanallah, ucapan yang suatu hal yang luar biasa indah yang Allah ciptakan dan kita mampu melihatnya pada saat itu. Kemudian masya Allah, ketika menghadapi suatu hal yang seperti mengagumkan, mengherankan atau mengerikan. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika saudara kita atau kita siapapun saja yang mendapat musibah. Kalimat ini tidak hanya digunakan untuk orang yang saja. Stop. Ya. Kalimat thayyibah ini bukan hanya diucapkan untuk musibah saja ini ya. Diucapkan juga pada saat kita mengalami musibah, kawan kita atau saudara kita sedang mengalami sakit, kita menyebutin dan seperti itu ya anak. Anak-anak, kalimat thayyibah ini bukan hanya ini saja ya, bukan hanya ini aja contohnya, tapi masih banyak lagi yang jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya itu seperti Asmaul Husna, yaitu 90. Baik. Kemudian kita masuk ke hikmah mempelajari kalimat thayyibah, yaitu menambah pahala, membuat hati menjadi tenang. Kemudian ditambahkan nikmat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjauhkan penyakit, trauma yang berkaitan dengan kegundahan seperti kecemasan, kegelisahan seperti itu ya. Kalau kita mengucap astaghfirullahaladzim atau kalimat thayyibah yang lain, kita terhindar dari yang namanya kegelisahan hati, kegundahan hati gitu ya. Yang ada kita hanya ditambah nikmatnya sama Allah. Supaya kita terus mengucap kalimat thayyibah pada kehidupan sehari-hari, kita tetap terapkan. Dari penjelasan ibu tadi, dari pengertian kalimat thayyibah, macam-macam kalimat thayyibah, kemudian sampai dengan hikmah kita mempelajari kalimat thayyibah, apakah dari sini kalian semua ada paham? Sudah baik. Ada nggak yang ingin ditanyakan dari kalian tentang kalimat thayyibah ini? Silakan, Anita. Apa balasan bagi orang yang senang mengucapkan kalimat tasbih? Oke. 3. Ya, baiklah, Ibu menjawab ya pertanyaan dari siapa? Alika. Ya, baik. Apa sih hikmah kita setiap kita mengucapkan tasbih ya? Yaitu kita mendapat ampunan dosa, baik yang telah lewat maupun yang telah terjadi, menambah berat timbangan amal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjanjikan balasan surga bagi orang yang membiasakan diri mengucap kalimat tasbih. Sudah paham? Oke. Belum sih. Baik, mungkin dari kalimat ini ada yang mau ditanyakan lagi, boleh? Baik, Cipu, silakan. Kapan waktu yang tepat mengucapkan tasbih? Oke. Stop. Ya, baik, Ibu akan menjawab ya pertanyaan dari Ciput. Kapan sih waktu yang tepat kita mengucap kalimat tasbih gitu ya? Ketika kita melihat suatu keindahan yang baru kita lihat, kemudian kita merasa heran dan terkejut. Ini adalah sah-sah saja jika kita ucapkan kalimat tasbih. Mungkin dari sini ada yang belum paham dengan penjelasan Ibu dan jawaban dari Ibu, boleh kalian tanyakan kembali. Paham atau tidak? Baik. Enggak. Baik, di sini Ibu akan menanyakan kepada salah satu dari kalian kalimat apa yang cocok saat kita mengucap syukur pada Allah. Kalimat apa sih yang cocok dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita sebutkan? Ibu ingin menunjuk si Alika. Alhamdulillah. Pintar. Benar nggak? Alhamdulillah. Kita ucapkan Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Alhamdulillah ya Allah atas rezeki yang telah Kau berikan. Rasa syukur bisa menikmati kehidupan, bisa merasakan nikmatnya dunia dengan seisi keindahan dari Engkau. Ya, kita terapkan ya anak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saat kita merasa gundah gulana gitu kan, rasa gelisah hati kita memikirkan sesuatu, sebaiknya kita berwudu, kemudian kita sholat dan sering mengucap asma Allah, yaitu Bismillah. Saat kita melakukan sesuatu kegiatan, awalnya kita harus mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah melakukan sesuatu kegiatan atau melakukan kegiatan yang menurut kita kayak belajar, bangun tidur, kita mengucap Alhamdulillah, kita masih diberi rasa syukur dari Allah, diberi rasa nikmat hidup, nikmat sehat ya. Kemudian istighfar ketika kita sedang melakukan kesalahan atau kita tuh melakukan kesalahan tapi kita tuh sadar bahwa ada Allah, kita cepat-cepat mengucap Astagfirullahaladzim. Kemudian subhanallah ketika kita melihat suatu keindahan yang belum pernah kita lihat sebelumnya, kemudian kita lihat, kita ucapkan subhanallah, indahnya ciptaanmu ya. Kemudian masya Allah ketika kita terkejut gitu kan, ketika kita baru melihat sesuatu juga kita bisa mengucapkan masya Allah. Kemudian innalillahi ketika kita ada saudara kita, teman kita, tetangga kita sedang mengalami musibah, kita bisa mengucapkan innalillahi. Ketika ada orang meninggal bisa mengucapkan innalillahi. Kemudian ketika kawan kita sakit, kita juga bisa mengucapkan innalillahi. Ya. Baik anak-anak, Ibu kan sudah menjelaskan materi di atas ya. Kalian sudah paham bukan? Di sini Ibu akan membagi dua kelompok. Dari kalian semua ini Ibu akan membagi dua kelompok untuk mencari dan memberi contoh tentang kalimat thayyibah. Ya, ini kakak adik ini berempat. Ibu minta ya setelah itu kalian nanti mempresentasikan di depan teman-teman kalian hasil diskusi kalian bersama kelompok ya. Ibu minta satu orang dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan nanti ke depan. Jadi kalian beri ke Ibu beri kalian waktu 10 menit. Dari sekarang Ibu minta satu contoh kalimat thayyibah. Kemudian sebutan yang cocok untuk kalimat ini. Misalnya ya contoh Alhamdulillah misalnya dari kelompok 1 misalnya. Kelompok 2 memberi contoh ucapan apa yang tepat atau kalimat apa yang tepat tentang Alhamdulillah ini. Misalnya kelompok 2 menjelaskan Alhamdulillah saya sudah diberi orang tua saya mainan, padahal saya tidak menginginkannya, tapi Alhamdulillah orang tua saya memberikannya gitu ya. Dan ya, silakan kalian berempat membuat contohnya, kalian berempat lagi membuat contoh kalimatnya ya. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah memberi waktu kalian untuk berdiskusi bersama kelompok. Untuk sekarang Ibu mau minta kalian mempresentasikan satu kelompok, Ibu minta satu orang perwakilan. Baik kelompok 1, baik kelompok 2 ya. Yang pertama Ibu minta kelompok 1 dulu yang untuk kalimat apa yang cocok untuk memberi contoh ya. Silakan
Maju ke depan ya. Bawa. Kelompok 2 juga bisa maju ke sebelah sini. Baik, silakan. Ya, saat mendengar kabar duka ya. Terima kasih. Nah, dari kelompok 1 tadi kan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Contohnya apa deh? Silakan. Ketika mendapat suatu berita bahwa di kampus sebelah terdapat 3 orang yang positif COVID. Nah, ya seperti itu ya. Dari kawan-kawan lain apa ada yang ingin menambahkan? Sudah paham sampai sini? Sudah. Nah, beri aplaus untuk teman-teman kalian. Ya. Ya, silakan duduk ya anak-anak. Nah, dari sini kalian udah paham belum tentang hasil diskusi tadi? Dan hasil pertanyaan dari kawan kalian tadi? Ya, dari situ tentang kalimat tasbih. Kalimat tasbih itu termasuk kalimat di dalam kalimat thayyibah ya anak-anak ya, yang biasa kita sebutkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu ibu minta untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari mau tidur, bangun tidur, kemudian mau makan, setelah makan. Astagfirullahaladzim. Ya. 3. Nah, begitu ya contoh dari pengucapan kalimat astagfirullahaladzim. Contohnya tadi seperti tadi, kepaduk ya. Nah, selanjutnya melihat keindahan. Silakan Dek. Sebentar. Masya Allah, Indahnya indahnya ciptaanmu. ciptaanmu. Ya, seperti itu dari maksud kalimat Masya Allah, benar ya, Masya Allah indahnya ciptaanmu, seperti itu ya. Baiklah anak-anak, untuk materi kalimat thayyibah, ibu rasa untuk kalimat ini udah selesai mau ibu jelaskan. Semua dari kalian semua udah paham kan? Sudah. Dan ibu minta untuk pertemuan selanjutnya kalian membuat tugas atau PR, yaitu untuk membuat sebanyak-banyak mungkin tentang kalimat thayyibah beserta arti contohnya ya. Ibu minta tulis di kertas atau di buku. Kemudian minggu depan ibu minta untuk kalian kumpulkan ya. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari kalimat thayyibah ini, ibu harap untuk kalian semua terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Baik alhamdulillah, bismillah, istighfar, subhanallah, masya Allah, dan innalillahi ya. Kalian harus menerapkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari agar apa? Agar terbiasa dan Allah senantiasa melindungi kalian dimanapun kalian berada. Untuk menambah informasi lebih lanjut tentang materi ini dan seterusnya, kalian bisa cari buku di perpustakaan ya. Kalian baca tentang kalimat ini untuk menambah wawasan kalian untuk tugas yang ibu berikan ya. Minggu depan kumpulkan dengan ibu nilai ya. Dan kalian harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah bisa karena terbiasa ya. Baik, dari sini ibu akan menyimpulkan tentang kalimat thayyibah ini ya. Kalimat thayyibah mengandung arti kalimat yang baik yang berisi tentang ungkapan zikir kepada Allah. Kalimat tersebut mengandung kalimat tauhid yang segala ucapannya menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam hal ini hati yang mendominasi. Artinya dalam pembelajaran kalimat thayyibah ini semuanya terlihat dari hati kalian. Allah bisa karena terbiasa. Allah bisa karena di hati kalian sudah menanamkan untuk selalu mengucap kalimat thayyibah. Mungkin dari sekian dari ibu. Maaf kalau penjelasan ibu kurang jelas untuk kalian, tapi ibu harap ini semua sudah jelas dan kalian kerjakan apa yang sudah menjadi yang ibu berikan tugas ya. Baik anak-anak, ibu rasa cukup pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian paham maksud yang ibu jelaskan ini tentang materi ini. Sekarang kita tutup semua pembelajaran pada ini dengan membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam